Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Perawat Deviani yang bertugas pada pagi hari ini sampai jam 2 siang nanti. Ibu bisa panggil saya Perawat Devi ya, Bu. Ibu bisa sebutkan namanya? Baik, Ibu Indah Lestari ya? Dipanggilnya siapa? Oh, Bu Indah. Ibu lebih senang dipanggil Ibu atau Mbak? Baik, Mbak Indah ya. Bagaimana perasaan Mbak Indah pagi hari ini? Kesal ya, marah. Ya, saya lihat juga wajahnya Mbak Indah tampak merah, seperti marah. Benar begitu Mbak Indah? Baik, kalau begitu Mbak mau tidak berbincang-bincang sama saya mengenai perasaannya Mbak Indah? Terus nanti akan saya kasih cara mengatasinya. Bagaimana, apa Mbak Indah bersedia? Waktunya sekitar 10 menit aja ya Mbak. Untuk tempatnya bisa di sini atau Mbak Indah mau berbincang-bincang di luar? Baik, di sini aja ya Mbak, lebih tenang. Baik, sebelum memulai perbincangan kita, mari kita baca basmalah bersama-sama ya Mbak Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan Mbak Indah bilang kesal, ingin marah. Saya juga melihat wajahnya Mbak Indah tampak memerah, kesal. Kalau boleh tahu, ada apa ya Mbak? Oh, Mbak Indah pengen beli tas baru, tapi tidak dibelikan ibunya. Mbak Indah tahu tidak tanda-tanda orang marah itu seperti apa? Baik, saya jelaskan ya Mbak. Jadi Mbak, tanda-tanda orang marah itu kalau ngomong itu nadanya tinggi, terus kadang kasar, mukanya kaku, terus matanya melotot gitu Mbak. Kalau Mbak Indah lagi marah, biasanya apa yang dilakukan sama Mbak Indah? Mbak Indah kalau lagi marah tidak mau makan ya, tidak mau berbicara dengan orang lain. Mbak tahu tidak akibatnya itu seperti apa? Akibatnya nanti itu bisa berdampak ke dirinya Mbak Indah sendiri. Nanti Mbak bisa sakit karena tidak mau makan ya Mbak. Nah, saya ada tips nih Mbak buat Mbak Indah supaya marahnya Mbak Indah itu tidak merugikan dirinya Mbak Indah sendiri ataupun merugikan orang lain. Mbak mau tahu tipsnya? Mau saya ajarkan tipsnya Mbak? Baik. Caranya itu dengan teknik nafas dalam. Nanti Mbak bisa ikuti instruksi dari saya ya. Caranya itu tarik nafas dari hidung, tahan 3 detik, 1, 2, 3, lalu hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Dilakukan berulang kali sampai merasa tenang ya Mbak. Nah, Mbak Indah bisa praktekkan ya yang tadi saya ajarkan. Bagus. Bisa mempraktekannya dengan baik ya Mbak. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Mbak Indah? Setelah saya ajarkan bagaimana tekniknya mengatasi marah. Udah tenang ya Mbak, udah lebih tenang dari tadi. Nah, kalau suatu saat Mbak Indah ingin marah, Mbak Indah bisa praktekkan teknik nafas dalam ini ya Mbak. Dilakukan berulang kali sampai Mbak Indah benar-benar merasa tenang. Ini nanti saya buatkan jadwal buat Mbak Indah ya untuk latihan teknik nafas dalam. Sehari bisa 3-5 kali. Karena tindakannya udah selesai, mari kita baca hamdalah bersama-sama ya Mbak Indah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau begitu, saya permisi dulu Mbak. Assalamualaikum.